Selamat sore semua, perkenalkan nama saya Jasa Budi Mendova dengan NIM 23040401256. Saya jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sedikit mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Topik pertama yaitu dengan judul Konsep Dasar Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu yaitu Dr. Hotua Samosir. Yang pertama yaitu konsep dasar sistem informasi akuntansi. Dalam suatu organisasi, keberadaan informasi menentukan sikap para pengambil keputusan. Para pengguna informasi akan mudah mengambil keputusan informasi yang akan diperoleh yang berkualitas. Misalnya para pengguna keputusan keuangan dengan adanya sistem yang baik, maka akan menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas yang akan memudahkan pengambilan keputusan bagi para penggunanya. Baik, selanjutnya itu yang kedua, pengertian sistem, pengertian informasi, pengertian akuntansi, dan pengertian sistem informasi akuntansi. Menurut Hall, sistem adalah sekelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berhubungan untuk melayani tujuan umum. Sedangkan menurut Marshall Ramy dan Paul Steinberg, sistem adalah suatu rangkaian dari dua atau lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan rangkaian dari dua atau lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Baik, yang selanjutnya pengertian sistem informasi. Apa itu informasi? Informasi adalah data yang diproses menjadi laporan yang berguna bagi pemakainya. Seperti misalnya yaitu seorang investor saham sedang berinvestasi pada saham PTA. Investor tersebut akan mencari informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai perusahaan PTA. Setelah mendapatkan informasi lengkap, maka akan memutuskan untuk menahan, menjual atau membeli kembali saham tersebut. Baik, selanjutnya pengertian akuntansi. Apa itu akuntansi? Akuntansi merupakan suatu sistem dengan input informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi penggunanya. Unsur sistem akuntansi terdiri dari formulir catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar, dan buku pembantu, serta laporan. Akuntansi memberikan informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya itu pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan sengumpulan sumber daya seperti orang dan peralatan yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan dan data lainnya menjadi informasi yang digunakan oleh para pengambil keputusan. Pada dasarnya konsep sistem akuntansi dan sistem informasi akuntansi adalah sama. Walaupun berbeda, maka perbedaannya pada teknologi peralatan yang digunakan dan keberagaman informasi. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu tujuan sistem informasi akuntansi. Apa saja tujuan sistem informasi akuntansi? Yang pertama yaitu penyempurnaan standar pelaporan dengan tujuan utama yaitu adalah agar mampu menghasilkan laporan akuntansi yang berkualitas. Bentuk, isi, dan format laporan keuangan pada umumnya bersifat yang mengacu standar akuntansi keuangan yang telah dikeluarkan oleh lembaga otoritas. Baik, yang kedua yaitu tujuan kedua yaitu pengurangan biaya klerikal. Tujuannya sistem informasi akuntansi yang baik akan mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggara catatan akuntansi. Yang ketiga yaitu peningkatan uji silang. Uji silang artinya adanya pemeriksaan ulang suatu pekerjaan seseorang oleh sistem komputer atau orang lain. Baik, Ramy dan Steinberg menjelaskan bahwa sistem akuntansi dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam bentuk pertama yaitu sistem informasi akuntansi dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan produk yang dihasilkan entitas melalui pengurangan biaya. Yang kedua, sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan barang dapat tercipta dengan adanya sistem informasi akuntansi. Baik, yang ketiga yaitu sistem informasi akuntansi dapat menyediakan informasi andal dan tepat waktu sehingga meningkatkan kualitas keputusan. Dan yang keempat yaitu sistem informasi akuntansi mampu memberikan keunggulan daya saing bagi suatu entitas. Misalnya yaitu Bank BCA dengan menempatkan banyak jaringan di ATM di semua cabang Indonesia.
ATM ini tersambung dengan kontrol sentral ATM. Baik, selanjutnya yaitu komponen sistem informasi akuntansi. Komponen sistem informasi dikenal dengan blok bangunan, yaitu blok apa saja? Satu, blok masukan, merupakan kumpulan dari berbagai media dan peralatan yang berfungsi untuk merekam data dari transaksi. Yang kedua yaitu blok model, mencakup berbagai prosedur transaksi, model logika instruksi dan perhitungan matematis. Model persamaan akuntansi yang fungsinya mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka untuk menghasilkan keluaran. Contohnya prosedur perhitungan pembayaran dan pencatatan gaji. Yang ketiga yaitu blok keluaran. Produk suatu sistem informasi adalah keluaran yang berupa informasi yang berkualitas. Keluaran dapat berupa laporan keuangan, faktur, laporan pelaksanaan anggaran dan lain-lain. Yang keempat yaitu blok teknologi. Blok teknologi ini mencakup semua peralatan, perangkat keras, tenaga ahli, perangkat lunak, dan jaringan komputer yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi tersebut untuk menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan menyampaikan keluaran, serta mengendalikan seluruh sistem. Yang kelima yaitu blok basis data. Basis data mencakup tempat untuk menyimpan data yang digunakan untuk melayani kebutuhan pemakai informasi. Yang keenam yaitu blok terkendali. Blok terkendali berfungsi untuk memastikan bahwa sistem informasi akuntansi bekerja secara efektif dan efisien sesuai yang diharapkan. Baik, lanjut yaitu hubungan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi. Sistem informasi manajemen dan sistem informasi adalah sama, yaitu sama-sama sebagai suatu sistem. Yang berbeda adalah ruang lingkupnya saja. Sistem informasi merupakan induk dari sistem informasi manajemen, dan sistem informasi manajemen merupakan induk dari sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi menekankan pada informasi akuntansi yang untuk kepentingan eksternal dan internal. Sistem informasi manajemen lebih luas dibandingkan dengan sistem informasi akuntansi karena data yang diolah bukan hanya data akuntansi, tetapi juga data non-akuntansi. Sistem informasi lebih luas dari sistem informasi manajemen karena data yang diolah adalah seluruh data untuk pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yang kelima yaitu peran angkutan dalam sistem informasi akuntansi. Perannya yang pertama yaitu angkutan sebagai perancang atau pengembangan sistem informasi akuntansi. Akuntan adalah orang yang paling mengerti aturan pencatatan akuntansi. Angkutan sangat berperan dalam memberikan masukan ketetapan data input, jurnal, dan pelaporan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta menilai internal kontrol dalam sistem. Yang kedua yaitu akuntan sebagai angkutan manajemen. Sebagai angkutan manajemen, sistem informasi akuntansi merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. Untuk menjadikan laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya, maka angkutan manajemen harus mengerti sistem informasi akuntansi untuk dapat memberikan masukan ke pengembang sistem jika terjadi permasalahan. Yang ketiga yaitu angkutan sebagai auditor eksternal. Angkutan eksternal dapat memberikan masukan perbaikan sistem informasi akuntansi kepada manajemen dalam bentuk manajemen letter. Yang keempat, angkutan sebagai auditor internal. Auditor internal dalam laporannya akan memberikan rekomendasi perbaikan atau pengembangan sistem yang tujuannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan internal kontrol yang memadai. Dan yang kelima yaitu akuntan sebagai auditor fraud. Auditor fraud dapat memberikan masukan untuk memperbaiki sistem informasi akuntansi jika terdeteksi terjadinya fraud yang disebabkan oleh sistem informasi akuntansi. Baik, selanjutnya yang keenam yaitu siklus proses transaksi dalam sistem informasi. Setiap perusahaan akan melakukan pencatatan aktivitas setelahnya terjadinya transaksi. Secara umum, siklus dan transaksi bisnis dalam suatu perusahaan dapat dikelompokkan menjadi siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus konversi, siklus sumber daya manusia, siklus aset tetap, siklus kas operasional, dan siklus kas kecil. Untuk menangani kegiatan pokok perusahaan, umumnya dirancang sistem akuntansi yang terdiri yaitu satu, pertama, sistem akuntansi pokok, kedua, sistem akuntansi piutang, ketiga, sistem akuntansi utang, keempat, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, yang kelima, sistem akuntansi biaya, dan yang keenam, sistem akuntansi kas, yang ketujuh, sistem akuntansi persediaan, serta yang ke-8 yaitu sistem akuntansi aset tetap.
Demikian penjelasan atau presentasi yang saya berikan di topik pertama. Ditunggu topik selanjutnya atau topik kedua dengan judul metodologi pengembangan sistem informasi. Sekian dan terima kasih.